Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu dalam channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Ya, insya Allah kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah masuk lewat kami di Instagram. Dan sebelum saya bertanya-tanya kepada Ustadz, jangan lupa untuk tetap share video kami dan tetap subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Ya, gini Tat. Iya. Ada pertanyaan masuk Tat. Ini mungkin dari akhwat ya, khusus untuk akhwat Tat. Pertanyaannya gini Tat. Ya. Boleh nggak sih kita sholat berjamaah menggunakan mukena yang beragam, warna-warni Tat? Warnanya itu nggak sama lah, nggak putih semua gitu mungkin Tat. Itu sah nggak Tat sholat kita? Ya. Gitu. Mau Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan teman-teman dalam senantiasa lindungan Allah dan sehat selalu. Ketika kita ini menggunakan mungkin yang baik yang putrinya ya Mas mungkin ya menggunakan mukena beragam warna. Betul. Kemudian ini yang laki-laki juga mungkin kokonya kan ya, berwarna-warna ya. Pasti nggak sama. Ya nggak sama ini. Betul. Sebenarnya kaidahnya seperti ini. Para ulama pun juga pasti dan saya pegangi salah satunya dalam fikih Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq, kemudian oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama madhab Hanafi mengatakan bahwa selama itu memenuhi daripada syarat dan rukunnya, syarat sholat itu udah terpenuhi, kemudian rukunnya juga rukun sholat udah terpenuhi, maka tidak ada masalah ketika kita menggunakan berpakaian ya untuk sholat, mungkin mukena ataupun yang laki-laki itu baju koko itu sah sholatnya. Nah ini karena itu tidak menghalangi daripada rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syaratnya itu tidak terpenuhi, maka tentu jelas sudah tidak diterima sholatnya. Karena kalau tidak dipenuhi satu rukun saja, itu kalau dalam nawakidul Islam itu juga sama. Ketika seseorang itu sudah musyrik kepada Allah, maka Islamnya itu sudah tidak diterima. Nah, halnya sama. Ketika dia itu tidak rukun dan syaratnya itu tidak dipenuhi, maka tidak sah. Maka ini para ulama menyimpulkan tidak masalah. Nah, di situ masih ada masalah karena ini kan beragam, ini berpakaian, ada yang batik, ada yang mungkin mukena pun juga dari batik. Betul. Dan kita mungkin ini orang Indonesia ya. Beragam lah Tat. Beragam. Nah, bahkan ada yang warna pink mungkin. Ada yang warna pink ya. Nah ini, cuman ini kita perlu kita kembali kepada hadis-hadis tentang sholat bahwa dalam berpakaian. Di situ emang dibenci sekali kalau itu bergambar, Mas. Jadi misalkan di belakang ini ya, di belakang itu ada gambar kucing mungkin, ataupun gambar orang yang di situ mengganggu dari konsentrasi ataupun kekhusyuan seseorang. Makanya di situ dibenci dan dimakruh. Ini mohon maaf ini yang harus kita hindari juga ini mungkin sarung ini Mas. Biasanya kan ada logo di situ mungkin. Kucing tidur kan biasanya ada ya. Betul. Nah, di bawah, yang di mereknya itu. Maka ini anjurannya kalau kita mengambil kepada hadis Rasulullah itu yang mengganggu, maka itu dilipat saja, jangan di belakang. Dilipat supaya ketika misalnya ini teman kita atau jamaah Allahu Akbar kan lihat nih kesujudan. Nah, aduh ini kucing duduk lah. Baca Al-Fatihah, kucing duduk. Nah, ini kan mengganggu ya. Betul, mengganggu daripada kehusuan. Jadi gak khusyuk ya Tat ya? Nah, jadi gak khusyuk. Ketika kita baca hadis emang itu Rasulullah menyukai yang warnanya putih. Cuman kalau sah dan tidaknya itu kan para ulama juga membolehkan. Nah, ini selama di situ tidak mengganggu daripada kehusuan. Nah, ini. Ya, nih salah satu yang mengganggu itu adalah gambar, Mas. Ini juga para ulama itu ini ada yang mengatakan sholatnya juga ini harus diperbaiki. Sebenarnya yang diperbaiki itu bukan sholatnya. Apanya yang diperbaiki? Itu gambarnya dicopot. Nah, itu ya Tat ya. Iya dicopot. Kalau nggak dihilangkan lah. Nah itu. Masya Allah. Jadi memang
jika kita pakai baju koko atau mukena bagi para akhwat, walaupun beragam, nggak apa-apa ya Tat ya? Iya, nggak apa-apa. Selagi itu tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat ya Tat ya? Karena itu juga bukan salah satu rukun sholat juga ya Tat ya, pakai mukena harus beragam gitu ya Tat ya? Yang terpenting kita harus menghindari yang bergambar. Intinya satu ya Tat ya, menghindari yang bergambar ya Tat ya? Bergambar. Masya Allah. Jadi alhamdulillah pertanyaan dari teman kita sudah dijawab langsung oleh Ustadz Sobirin, dan insya Allah ini bisa menjawab bagi para akhwat semua yang di luar sana tentang bagaimana hukumnya jika kita menggunakan mukena itu berwarna-warni atau yang bergambar mungkin ya Tat ya. Dan itu tidak dibolehkan jika ada gambarnya, betul ya Tat ya? Masya Allah. Mungkin itu aja Tat ya? Ya, semoga jawaban singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.